Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Sidik dengan NIM 860362542 dari Prodi PGSD semester 2 dari Universitas Terbuka UPBBJJ Bandung. Dan dalam tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 1 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama adalah peran ontologi, membahas apa yang dikaji oleh ilmu dan hakikat realistis itu sendiri. Antara lain, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang sedang terjadi atau apa sih yang sebenarnya ada? Nah, dalam konteks ilmu, ontologi menentukan yang pertama objek kajian, misalnya manusia, alam, dan sosial. Dan yang kedua, sifat dari objek tersebut. Sifatnya itu nyata abstrak atau sekedar simbolis. Contohnya, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup. Dan sedangkan itu ilmu sosial mengkaji perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi, ontologi itu berperan sebagai dasar untuk memahami hakikat objek ilmu sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang secara sistematis dan terarah. Yang kedua adalah peran epistemologi yang membahas bagaimana ilmu itu diperoleh. Epistemologi ini menjawab tentang bagaimana sih pengetahuan itu diperoleh atau bagaimana sih kita mengetahui sesuatu itu dengan benar. Nah, epistemologi ini mencakup 3 hal. Yang pertama, metode ilmiah. Bisa kita lakukan dengan observasi, penelitian, dan eksperimen. Dan yang kedua, sumber pengetahuan. Bisa kita lakukan dari pengalaman, rasio, dan kombinasi dari keduanya ini. Yang ketiga, cara menguji kebenaran. Contohnya, dalam penelitian suatu kebenaran dapat diuji melalui analisis, data, dan pembuktian ilmiah. Jadi, epistemologi ini sangat membantu untuk menentukan metode penelitian yang tepat agar dapat data yang diperoleh dengan benar dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, yaitu peran aksiologi yang membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi ini menjawab untuk apa sih ilmu itu digunakan. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, penggunaan ilmu. Dan yang kedua, manfaat ilmu bagi kehidupan. Yang ketiga, dampak ilmu terhadap manusia dan lingkungan. Contohnya, teknologi bisa digunakan untuk membantu kehidupan seseorang, tetapi juga bisa disalahgunakan seperti menyebarkan hoax. Jadi, perkembangan teknologi, internet sangat bermanfaat untuk pendidikan dan komunikasi. Namun, aksiologi mengingatkan agar teknologi tersebut tidak digunakan untuk penyebaran hoax atau tindakan yang merugikan orang lain. Nah, antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiganya ini adalah sama-sama merupakan cabang utama dalam filsafat ilmu yang digunakan untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan. Dan ketiganya ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana ilmu itu terbentuk, digunakan, dan dikembangkan. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dalam satu sama lain. Ontologi yaitu membahas apa yang dikaji ilmu. Epistemologi membahas bagaimana ilmu itu diperoleh. Dan aksiologi membahas untuk apa itu ilmu digunakan. Jadi ketiganya ini tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Dan ketiga aspek ini bisa membantu seseorang berpikir keras, secara logis, sistematis, dan kritis dalam mencari kebenaran ilmiah, berfungsi juga sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, ketiganya ini sama-sama diarahkan untuk memahami kebenaran dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Bisa kita lihat di sini ada gambar dalam kehidupan sehari-hari yang keterkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu penggunaan obat untuk mengobati penyakit. Bisa kita lihat di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada aksiologi. Apa yang dikaji bisa kita lihat dengan seksama. Di sana ada virus dan anak demam. Di kasus ini, ontologi berkaitan dengan penyakit dan tubuh manusia. Contohnya, anak ini mengalami demam dan objek yang dikajinya adalah suhu badan yang meningkat dan penyebabnya adalah kuman dan virus. Di sini, ontologi menjawab tentang apa yang sedang terjadi adanya penyakit dalam tubuh anak tersebut. Bisa kita lihat ke atas, ada epistemologi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Di situ ada cek suhu badan dan dokter. Selanjutnya, dengan epistemologi, kita bisa mengetahui jenis-jenis penyakit dan juga cara mengobatinya dengan menggunakan metode tertentu seperti cek suhu badan dan konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan. Epistemologi ini menjawab bagaimana kita tahu itu demam dan bagaimana cara menanganinya. Berikut adalah aksiologi.
Apa sih digunakannya? Di sini ada gambar obat, anak minum obat, dan tanda silang, yaitu tidak boleh. Setelah mengetahui penyakit dan tahu cara mengobatinya, langkah berikut yaitu menggunakan obat secara benar dan bertanggung jawab. Contohnya, mengonsumsi obat dengan sesuai dosis, tidak menyalahgunakan, dan bertujuan untuk menyembuhkan diri, bukan untuk merugikan. Aksiologi ini menjawab untuk apa pengetahuan itu digunakan, yaitu untuk kesehatan dan kebaikan. Keterkaitan dari ketiganya ini yaitu saling terhubung. Tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang sakit, dan tanpa epistemologi, kita tidak tahu cara mengobatinya, dan tanpa aksiologi, pengobatan akan salah dan disalahgunakan. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga apa yang dijelaskan di dalam video kali ini menjadi penambah ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.